Ada sifat-sifat atau kebiasaan yang harus Wajib banget dilakukan oleh seorang content creator. Selamat datang kembali di Cerita Kamar Cowok bersama saya Agung Ara dan juga Bapak Sano. Wow, pakai Bapak, wow, Wanian. Ya, wow. Kali ini kita, belum. Sebelum mulai jangan lupa dulu di subscribe dulu, betul sekali. Terus dipahami dan diingat bahwa ini adalah pembahasan. Silakan. Nah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini adalah sebuah segmen baru kita tentang pembelajaran baru. Jadi kita tuh sama-sama belajar gitu, belajar konten bareng gitu kan. Betul. Kita udah ada di part 4. Jadi buat kamu yang belum nonton part 1, 2, 3 bisa langsung ditonton di video-video sebelumnya. Dan memang harus dari part 1. Soalnya ini berkesinambungan, menyambung menjadi satu kesatuan yang Oke. Kali ini kita akan membahas tentang content creator behavior. Oke, content creator behavior. Oke. Jadi lucu nih kayaknya. Ada sifat-sifat atau kebiasaan yang harus wajib banget dilakukan oleh seorang content creator. Betul. Ada nih. Ada. Yang pertama itu rajin membaca. Nah ini. Ya betul. Jadi seorang content creator itu gak sembarangan sebenarnya. Kita harus memperbanyak wawasan, ilmu, dan sama aja sih. Ya maksudnya kita harus banyak membaca buku-buku referensi yang sesuai dengan konten kita gitu. Ataupun lain-lain. Kok Bapak diam aja ya? Ya kan saya lagi nungguin Bapak ngomong. Lanjut. Kan kalau orang ngomong nggak boleh dipotong. Betul sekali. Kalau tadi bertabrakan Pak. Iya makanya. Lanjut Pak. Rajin membaca, pangkal paham. M-nya kurang, maaf nih. Oke, jadi gini. Kenapa kita menyebutkan rajin membaca itu adalah salah satu behavior yang wajib untuk content creator? Karena dari membaca, kamu bisa mendapatkan ide buat konten. Betul. Nah, apa yang dibaca? Ya sesuaikan lah. Sesuaikan dengan passionnya. Dengan kontennya, dengan channelnya, dengan apapun lah. Karena membuat konten yang bagus itu tentunya harus memerlukan suatu bekal. Nah, dengan membaca ini itu bisa jadi bekal buat kamu bikin konten yang bagus gitu. Terus apa yang dibaca? Nah, ini kalau kita biasanya yang dibaca itu adalah artikel-artikel. Googling. Ya, betul. Ya mau dari buku, kalau lagi niat baca buku, oke. Tapi seringnya kita googling artikel. Nah, artikelnya bisa dari artikel umum atau kita membaca atau menonton itu konten orang lain. Jadi nggak salah. Jadi kamu nggak salah kalau memang melihat konten orang lain sebelum bikin konten buat kamu sendiri, nggak salah. Betul sekali. Itu kan bagian dari riset. Jadi kamu bisa selain dari membaca hal-hal yang menyambung dengan hal yang sedang kamu lakukan atau konten yang sedang kamu buat, kamu juga bisa membaca hal-hal tentang penyusunan penempatan lighting dan lain-lain untuk membuat konten kamu menjadi lebih perlu baik lagi gitu. Jadi ada perkembangan lah untuk kedepannya. Nah, terus ada juga nih yang kedua selain dari belajar membaca. Belajar membaca itu anak saya. Salah. Rajin membaca. Ya. Selain dari rajin membaca, kita juga harus menuliskan setiap ide. Nah, ini yang dijamin kamu pasti mungkin jarang melakukan ini. Jadi tulis setiap ide yang tiba-tiba muncul. Itu kan ide kadang muncul pas kita lagi di toilet ya, kebanyakan ya, betul kan? Nah, itu orang sekarang pada bawa handphone ke toilet, bener nggak? Bener kan? Langsung tulis atau minimal bikin voice note lah. Supaya nanti idenya itu bisa dikembangkan. Karena kadang ide yang bagus itu munculnya tiba-tiba. Ini pengalaman kita juga. Sering mengalami. Ide yang bagus muncul tiba-tiba, begitu kita nggak nyatet. Tadi gue mikir apa ya, itu bagus tuh ya, udah lewat. Jadi biasain. Jangan sampai kesempatan yang sebenarnya bisa membuat kamu besar
justru kamu sia-siakan kita. Malah di flash. Iya kan kalau misalnya Karena lagi di toilet. Iya, gitu loh Oke, maksudnya. masuk kan? Pak. Hehehe. Yang ketiga itu ada mempelajari audiens. Nah, penting. Nah ini juga penting. Jadi kita itu harus bisa tahu siapa yang jadi audiens kita, siapa yang bakal menonton konten kita, dan kita harus bisa segmented. Nah, betul. Harus bisa menentukan dari usia berapa ke berapa dan lain-lain. Itu harus bisa kita harus mempelajari. Jadi jangan sembarangan. Karena di Indonesia ini konten yang kita buat itu bisa diakses siapapun. Iya. Jadi jangan sampai salah dalam membuat konten itu. Ini penting. Jadi mempelajari audiens itu penting sekali. Selain dari menaikkan engagement kita, juga itu bisa membantu konten kita lebih jauh lagi jangkauannya. Nah, jadi nambahin dikit ya Pak ya. Oke. Nah, jadi pentingnya mempelajari audiens itu buat kamu sebagai content creator. Jadi membuat, maksudnya gini, jadi kita tuh tahu targetnya itu mau kemana. Terus ide yang sudah kita kembangkan itu diolahnya seperti apa? Karena kita sudah tahu target kita adalah audiens yang tipikalnya A, B, C. Misalnya dari range umur, apakah ABG, apakah dia umur eksekutif muda gitulah ya, 24-30 atau mungkin di atas itu. Itu kan balik lagi ke konten. Jadi kalau kita tahu audiens kita itu seperti apa karakternya, kita bakal menciptakan konten yang pas buat mereka gitu loh. Betul. Maksudnya itu. Jadi kamu harus pintar-pintar mempelajari audiens minimal itu dengan cara buka YouTube Studio. Itu paling minimal. Di situ kan ada analitik. Betul. Itu sudah jelas semua. Nah, dari situ dulu aja deh mulai mempelajari audiensnya seperti apa. Bukan apa? Ya, lalu nyambung ke yang keempat, Pak. Iya. Ini. Ada yang keempat, yaitu kita harus bisa membuat konten yang original. Nah, ini penting, tapi ternyata di lapangan masih menjadi perdebatan. Betul sekali. Ya kan, antara orisinil atau nggak orisinil, yang penting konten. Tapi kalau buat kita di sini, kita lebih mengutamakan konten yang orisinil. Orisinil di sini maksudnya kita harus mempunyai ciri khas untuk jadi pembeda dari konten orang lain. Betul. Jadi meskipun kita ATM, misal kita membuat konten dengan sistem ATM, jangan sampai benar-benar semirip itu dengan konten yang kita lihat gitu. Jadi kita harus menciptakan suatu pembeda agar orang menjadi lebih tahu. Ia punya ciri khas ya. Ciri khas. Punya ciri khas ya. Gitu. Tapi lebih baik memang konten itu yang orisinil. Dalam arti gini, orisinil itu oke lah kita misalnya podcast. Pembahasannya tentang ya otomotif. Nah, terus kita ngeliat si podcast orang lain, terus disamain materinya. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi jangan sampai semua tuh ngikut bener-bener dimiripin atau bahkan cara ngomong. Nah, karakter fashion, hostnya betul. itu jangan gitu loh. Jangan sampai benar-benar mirip gitu. Nyambung ke sebenarnya ke pembahasan kita yang sebelumnya di part 3 bisa kamu tonton sendiri, itu kita harus ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang content creator di sana. Iya. Nah, jadi selain dari itu juga ada kita harus bisa membangun jejaring dengan konten kreator lain. Networking ini hal penting. Ini sih mau nggak mau harus kamu lakuin, karena konten kreator itu sekarang kalau tidak berdasarkan networking ya mau gimana? Iya, betul. Iya kan, circle. Bahasa sekarangnya circle. Jadi kalau circle-nya itu aja, belum tentu nanti ada perkembangan di dalam konten kitanya gitu kan. Iya. Jadi kita harus bisa memperluas circle kita lagi gitu. Kalau bahasa algoritmana engagement. Nah, itu juga harus. Engagement. Harus, contohnya paling simpel ya kolaborasi, collabs with another content creator. Iya. Nah, itu dia. Tapi kalau bisa itu masih yang satu niche ya, yang satu topik kalau bisa. Karena kita kan anggap bermain di otomotif, terus collab sama masak. Kan ya agak susah ya. Susah untuk dari sisi algoritmanya nanti. Kecuali si tukang masaknya punya mobil, itu beda lagi. Itu malah bagus. Atau masak di mobil gitu. Bisa. Kan yang mobil van itu. Iya betul, bisa. Gitu. Lalu ada yang terakhir. Ini ya, yang terakhir itu kita harus bisa membuat konten sebagai solution.
Betul. Solusi is everything. Betul, karena memang terkadang banyak konten kreator yang merasa bahwa dirinya itu adalah The seorang master, ahli. the master. Iya. Jadi mereka tuh kayak gak ada yang bisa nih selain aku gitu. Siap. Padahal kan beda banget konsepnya sama konten kita sekarang gitu kan. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi buat kamu yang punya pengalaman tentang hal ini juga silakan sharing di komen gitu. Betul, Jadi betul, langsung share aja. Jadi konten sebagai solusi itu biasanya memang kontennya laku. Kalau misalnya konten itu jadi solusi buat audiens, laku. Jadi kalau kita bikin konten yang menimbulkan masalah, rudet. Iya, benar. Memang yang jadi solusi itu ya udah pasti laku sih. Coba deh perhatiin. Kamu coba perhatiin yang ditonton itu apa aja. Pasti kan yang menurut kita tuh, nah ini nih gue perlu nih. Itu kan berarti jadi aku tuh solusi nyari kan. tahu ini nih, Iya. ternyata ada kayak Bener gini. gitu. Kayak konten kita sekarang. Asik. Amin. Jadi kita kan di sini konsepnya sama-sama belajar. Betul. Nah, oke. Nah, itu dia tadi buat teman-teman semuanya. Jadi content creator behavior. Oh, sudah. Asik. Nah, itu dia content creator behavior. English, bro. Literally behavior. Mungkin segitu aja buat kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton di part keempat ini. Yang belum nonton part 1, 2, 3 itu kami wajibkan untuk menonton. Diwajibkan menonton. Karena ini semuanya berkesinambungan. Iya, ini nyambung nih. Jadi kalau nonton yang kedua doang ya nggak enak. Ketiga doang nggak enak. Betul. Keempat doang nggak enak. Ini dia episode terakhir dari, bukan episode terakhir sih ya. Bukan episode terakhir. Ini part 4 aja. Akhir dari part 4. Part 5 dan sampai seterusnya Nah, sebenarnya. iya, ini dia akhir part 4 dari segmen kita yang baru yaitu belajar konten. Belajar konten di series. Belajar konten di series. Netflix banget. Kita di sini sharing bareng tentang belajar konten, jadi jangan lupa kalian subscribe dulu karena itu salah satu syarat untuk kalian bisa mendapatkan ilmu secara Gratis. Betul Ini sekali. gratis. Gratis. Subscribe itu gratis. Tuh, nyalain loncengnya juga biar kalian selalu update tentang part-part selanjutnya dari Iya. konten kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan mungkin dicukupkan sekian aja buat sekarang untuk part Sekian 4. dicukupkan sekarang buat. Terima kasih buat yang udah nonton. Part 4 selesai. Close. Kenapa lo jadi ngelek? Kan cuma dibalik.